Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Yuli Ardianto SPD. Saya adalah seorang guru dari SD Negeri 1 Gedung Lombok, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022, di mana dalam kegiatan ini menuntut kami untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Contoh, kita sebagai guru ketika mengajar di kelas harus membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berani membuat perubahan agar peserta didik dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar di sekolah. Karena kesulitan belajar peserta didik di sekolah tidak bisa dipisahkan dari peran guru di sekolah, kesulitan-kesulitan belajar peserta didik dapat dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi ketika dalam pembelajaran di kelas. Hambatan-hambatan yang terjadi berikut best practice terkait pengalaman saya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Yang pertama, situasi. Banyak situasi melatar belakangi pada proses kegiatan pembelajaran yang tentunya ada permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang mengakibatkan nilai rata-rata di bawah KKM. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh guru pada saat mengajar menggunakan model, media, dan metode pembelajaran yang dilakukan cenderung monoton, lebih banyak ceramah. Yang kedua, tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan aksi ini adalah pada saat diskusi di dalam kelompok masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Pada saat mengerjakan LKPD masih ada kelompok yang menyelesaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada saat presentasi masih ada siswa yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Aksi yang saya lakukan di sini adalah yang pertama, pada saat diskusi di dalam kelompok masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi, sebaiknya guru harus lebih intens lagi dalam membimbing siswa yang belum memahami tugas yang akan dilakukan agar siswa yang masih pasif dalam kegiatan diskusi dapat berperan aktif di kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu pada kelompok yang menyelesaikan LKPD tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sebaiknya guru membimbing kembali peserta didik agar dapat membuat pembagian tugas diskusi sehingga dapat memudahkan mereka menyelesaikan dengan tepat waktu. Yang ketiga, pada waktu menampilkan hasil diskusi kelompok untuk mengatasi siswa yang masih belum percaya diri dalam mempresentasikan hasil laporannya, yaitu guru harus mendampingi dan memberikan contoh kepada siswa baik individu maupun kelompok bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompok dan tetap memberikan semangat dan apresiasi kepada siswa atau kelompok yang sudah tampil. Yang selanjutnya yaitu tentang refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan membuahkan hasil yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari yaitu yang pertama, penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan berbentukan
PowerPoint dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM. Penggunaan model pembelajaran problem based learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan model problem based learning atau PBL. Demikian rangkuman best priorities saya yang bisa saya sampaikan, dan berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan disertai testimoni dari siswa, orang tua siswa, teman sejawat, dan kepala sekolah mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk ketua kelasnya silakan maju ke depan untuk menyiapkan. Silakan. Persiapan. Ketua mulai. Ada yang tidak masuk kan? Ada. Siapa yang tidak masuk? Agi dan Faiz. Kenapa kira-kira Agi dan Faiz? Ya, tadi Agi sama Faiz WA ke Pak Awan, katanya izin tidak masuk karena sakit. Kita doakan agar Agi dan Faiz semoga lekas sembuh. Karena kemarin adalah bulan Agustus, ya. Sekarang kita biar tambah semangat lagi, jiwa nasionalisnya semakin kuat. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa ya semuanya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Udah ya, nanti kita ada materi tentang hubungannya sama dengan lagu yang kedua, agar kalian lebih semangat, termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pak Awan akan menayangkan lagu Aku Anak Sehat. Nah, Aku anak sehat, tubuhku kuat, waspada, pertolongan orang lain selalu siap sedia. sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, kita ingat-ingat dulu kembali kemarin kita belajar tentang apa, ya. Dengarkan ya. Pelajaran yang kita pelajari kemarin itu akan ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi Pak Awan ingin tahu kalian ingat atau tidak kemarin yang Pak Awan sudah ajarkan. Lihat ya. Nah, ini gambar apa ini? Nah, benar sekali, organ pencernaan sapi. Organ pencernaan sapi. Sapi ini termasuk jenis Mamalia. hewan mamalia. Benar atau tidak kita lihat? Benar ya? Ya, termasuk jenis hewan? Benar sekali ya. Ya, ternyata kalian masih ingat kemarin pelajaran yang Pak Awan berikan. Nanti akan ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini, ya. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya ya, kalian jawab. Yang pertama, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Kalau kita tidak makan makanan yang bergizi, otomatis badan kita juga akan menjadi sakit. Ya, yang kita rasakan akan sakit di badan kita. Jadi perlulah kita makan makanan sehat. Makanan yang sehat yang kemarin Pak Awan ajarkan apa? 4 sehat. 5 sempurna. Nah, yang 5 apa? Minum
susu ya, jangan lupa ya. Ini kegiatan hari ini ada yang perlu kalian siapkan. Kawan mau tanya, buku siswa kalian sudah bawa? Ya, oke, spidol warnanya? Sebelumnya di kegiatan ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, nanti melalui kegiatan mengamati gambar organ pencernaan manusia, kalian dapat menyebutkan organ pencernaan pada manusia dengan tepat ya. Terus yang kedua, melalui Google Assistant dalam pencarian informasi tentang organ dan fungsi pencernaan manusia, kalian dapat menemukan fungsi organ pencernaan pada manusia dengan tepat ya. Yang terakhir yaitu tujuannya melalui Google Assistant ya, dengarkan ya. Dalam mencari informasi tentang organ dan fungsi pencernaan manusia, kalian dapat membuat bagan tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan tepat. Betul ya? Bisa ya, kita harus bisa capai tujuan pembelajaran hari ini. Belum lanjut, Pak Awan mau membagikan LKPD-nya dulu. Dengarkan ya. Pak Awan bagikan dulu LKPD-nya ke kalian. Pembelajaran pada hari ini materi dari tema 3 subtema 2 mata pelajaran IPA. Materinya tentang organ pencernaan pada manusia ya. Nah, ini ada gambar kartun yang kalian sukai ya. Sebelum masuk lebih dalam ke kegiatan ini, Pak Awan ingin tanya, kalian di rumah tahu nggak motor? Ada kan motor di rumah? Lihat kan di jalan raya banyak motor juga. Iya. Nah, di sini kalian lihat gambarnya sedang apa ya? Siapa yang mendorong? Yang naik motor? Kenapa kok didorong? Nah, berarti ketika motor itu tidak diisi bahan bakar, maka motor tidak akan bisa berjalan. Akhirnya didorong. Sebelum digunakan harus diisi bahan bakar dulu. Kalau habis ya. Seperti kalian, kalau sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu. Jelas ya yang tadi sarapan, agar nanti ke sekolahnya bersemangat, kuat, tidak ngantuk, ya toh. Ada yang lemas, bisa ya? Nah, nih kita bentuk kelompok dulu. Kelompok ini nanti akan membuat kalian berdiskusi, mendiskusikan apa yang Pak Awan nanti sampaikan. Ya, diskusi dengan kelompoknya masing-masing, kerjasama loh ya. Jangan mengandalkan teman satu. Jelas? Nah, kalian harus bekerja sama biar nanti tugasnya cepat selesai. Cara membagi kelompoknya, Pak Awan akan hitung 1 sampai 4. Ya, jelas ya. Yang mendapatkan nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul nomor 2, 3, 4 seperti biasa ya. Bisa? Nah, Pak Awan hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, oke. 2, 1. Nah, yang keras. 1, 2, 3, 4. Nah, terus 1, 2, 3, 4. nah, yang kelompok 1 di sini ada video penjelasan sederhana tentang organ pencernaan manusia. Jelas ya? Pengetahuan kalian yang kemarin tentang organ pencernaan hewan kalian simpan dulu ya. Sekarang ada pengetahuan baru tentang organ pencernaan manusia. Lihat baik-baik videonya. Perhatikan ya. Tadi kalian sudah Pak Awan beri kisi-kisi, ada video juga. Sekarang kalian perhatikan ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Tapi ada yang aneh. Apa? Nama organnya tidak ada, kosong semua ya. 1 sampai 9 kosong. Nama organnya kosong.
Nah, dengarkan. Perhatikan gambar. Sudah? Ya. Nah, ini nanti ada tugas untuk kalian. Kalian perhatikan dulu. Sesuai dengan LKPD ya. Nah, setelah kalian berdiskusi nanti, kalian akan ada tugas tentang mencari nama organ dan fungsinya pencernaan pada manusia. Nanti kalian akan dibantu dengan Google Assistant ya. Pak Awan nanti akan pinjami kalian tablet satu kelompok satu. Pak Awan akan pinjami tablet satu kelompok satu untuk membantu kalian dalam pencarian nama organ dan fungsi pencernaan pada manusia ya. Bisa ya? Nah, Pak Awan bagi satu persatu dulu nanti. Nih. Nanti ada tombol menu Google ya. Nanti kalau kalian mau mencari saat diskusi, klik mikrofonnya diklik ya, bisa ya. Nah, setelah kalian klik mikrofon, ketika kalian mau mencari, langsung saja bilang ya, mencari anggur umpama. Nanti kalian silakan berdiskusi, manfaatkan teknologi dan hasil diskusinya nanti ditampilkan dalam bentuk bagan. Bisa ya? Ingat ya, pekerjaan diskusi kalian kelompok ini semuanya ada di langkah-langkah LKPD. Kalau kalian kurang jelas bisa tanya ke Pak Awan ya. Itu ya, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Lagu Potong Bebek Ansa. Tapi sekarang beda, Pak Awan akan mengubah lirik lagunya. Kemarin kan lagunya Potong Bebek Ansa masa dikuali. Nah, Pak Awan ganti nanti untuk kelompok satu bilangnya wak. Nah, WAG wak. Nah, sudah ada yang sudah selesai kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya di depan sini ya. Ayo semuanya ikut ke depan. Yang megang siapa yang megang? Pegangnya tengah. Dan yang lain perhatikan kelompok lain. Silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Dan Silakan. kelompok 1 adalah guru. Ya, apa ya? Alasan ketiga Ya. untuk menghancurkan sel darah merah. Ya benar ya, nggak apa-apa. Untuk kelompok 1 juga benar. Kelompok berapa ini kelompok 2 untuk Tegar juga benar, nggak apa-apa. Ya, kita tepuk tangan buat Tegar. Terima kasih sudah menanggapi. Ya, sekali lagi, ini Pak Awan akan menayangkan sebuah video agar kalian tahu organ pencernaan manusia dan fungsinya secara benar dan tepat. Tapi nggak apa-apa, diskusi kalian sudah bagus. Kita tonton videonya terlebih dahulu ya, sebagai Pak Guru untuk mengkonfirmasi hasil diskusi kalian. Sambil kita nanti kerjakan soal evaluasi dari seluruh kegiatan dari ini. Nanti Pak Awan bagikan soal evaluasinya, kalian kerjakan. Bisa ya? Bisa. Jangan lupa nanti kalau kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, terus Pak Awan nanti koreksi. Jika ada yang remedi, nanti kalian mengerjakan soal evaluasinya lagi, oke? Ya. Kalau kalian tidak remedi, berarti nanti ada tambahan untuk kalian materi hari ini lebih dalam tentang sistem pencernaan pada
manusia. Sekarang Pak Awan mau tanya, kira-kira adakah kesulitan dalam memahami materi hari ini untuk kalian? Tidak ada, semuanya Pak? Nah sekarang sesuai dengan janji Pak Awan kemarin, sesuai janji Pak Awan tadi, yang mendapatkan kelompok yang luar biasa akan mendapatkan hadiah berupa makanan sehat. Jadi untuk kelompok hari ini yang mendapat kategori luar biasa adalah kelompok 1. Tepuk tangan nomor 1 ya. Nah, untuk kelompok lain, kalian hari ini juga sudah bagus, luar biasa. Daripada kemarin kalian sangat bersemangat untuk berdiskusi, tidak ada yang mengandalkan temannya, semuanya bekerja sama, akhirnya dapat terselesaikan dengan bagus. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari apa saja? Kita pada hari ini mempelajari tentang materi manusia. Apa saja organnya? Ada mulut, ada rongkongan, hati, kedua, apa lagi? Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kesan, pesan, perasaan kalian bagaimana? Yang gembira, luar biasa senang. Kenapa kok senang hari ini? Kenapa bahagia? Kok senang? Pembelajarannya kenapa? Ada videonya, betul. Ada filmnya. Ada kan Pak Awan terlebih dahulu ya. Pak Awan minta maaf kepada kalian jika ada kata-kata yang salah ya. Pak Awan pesan kepada kalian, dengarkan, jaga kesehatan kalian ya, karena sehat itu sangat penting. Jelas ya. Terus yang kedua, raih cita-citamu setinggi mungkin. Dengan cara apa? Sekarang belajar dengan bisa ya? Bisa. Kita tutup kegiatan pada hari ini. Untuk tadi ketua kelas, sekarang wakil ketua kelas silakan tutup. Agak cepat. Persiapan. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri selamat pada Pak Guru. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian. Saya murid kelas 5. Pada kelasnya Awan Yuli Ardianto. Pembelajaran Pak Awan, saya sangat senang, bersemangat. Kegiatan pembelajaran dari Pak Awan sangat menarik. Buat saya antusias dalam mengikuti pelajaran kelas saya. Teman-teman kelas 5 juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Awan. Harapan saya dan teman-teman, semoga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Awan bisa dilakukan terus-menerus. Demikian testimoni dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry. Saya wali murid dari salah satu anak didiknya Pak Awan di kelas 5.
Di sini saya akan memberikan testimoni tentang program belajar anak saya di rumah. Dia menjadi lebih semangat, menjadi lebih senang belajar tanpa disuruh dioyak-oyak seperti biasanya sulit sekali. Sekarang menjadi lebih senang untuk belajar di rumah. Katanya di sekolahan itu Pak Awan cara mengajarnya sangat menyenangkan, sangat penuh dengan semangat dan kreatif. Jadi ada terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam belajar anak saya di rumah. Terima kasih Pak Awan. Kemudian saran untuk Pak Awan setelah praktek apa mengajar namanya PPG di sekolah, semoga semangatnya tidak turun, tambah semangat mengajarnya, tambah kreatif dan menyenangkan untuk anak-anak itu merupakan suatu hal yang bagus sehingga anak-anak menjadi lebih semangat dalam belajar di rumah. Terima kasih, itu sedikit testimoni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Pak Wan tetap semangat, semoga sukses prakteknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suami. Saya guru kelas 6 di SDN 1 Kedongombo, Kecamatan Tanjungan Longo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai rekan sejawat dari Bapak Awan Yuli Ardianto. Pelaksanaan praktek mengajar yang telah dilaksanakan oleh Bapak Awan ternyata banyak sekali model pembelajaran, metode maupun media pembelajaran yang inovatif yang bisa diterapkan pada anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih aktif lagi. Dan di sini menjadi motivasi dan inspirasi saya untuk mengembangkan media, model maupun metode pembelajaran yang inovatif sehingga pembelajaran bisa lebih bermakna dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas inspirasinya Bapak Awan, semoga sukses terus PPG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti. Saya sebagai Kepala SDN 1 Kedongombo, Kecamatan Tanjungan Longo, Kabupaten Nganjuk, adalah kepala sekolah dari Pak Awan Yuli Ardianto. Kegiatan praktek mengajar dari Pak Awan dalam memadukan teknologi di kelas selama mengikuti PPG ini. Pada kegiatan pembelajarannya yang digunakan Pak Awan, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai role model atau contoh daripada teman-teman guru yang lainnya untuk meningkatkan prestasi sekolah. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Awan yang telah memberikan contoh kepada teman-teman yang lain dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.